Sekarang PDI Perjuangan di Kalimantan Selatan itu kan pemenang kedua untuk di Kalimantan Selatan. Kita mempunyai 8 kursi untuk DPR Provinsi. Nah, kalau untuk DPR RI, kita pemenang pertama karena kita mendapatkan 3 kursi. Kalsel 2 kursi dan Kalsel satunya 1 kursi. Nah, itu kondisi sekarang hasil pileg dari 2019. Ke depan tentu kami mempunyai tugas yang harus kami laksanakan, mempertahankan posisi DPR RI 3 kursi, karena memang pertarungan di DPR RI itu semua saat ini saya melihat banyak tokoh-tokoh yang masuk menjadi calon DPR RI. Ya paling tidak kami harus mempertahankan. Kalau untuk melakukan peningkatan ini kami masih melihatnya bukan susah sih sebenarnya, tapi dengan mempertahankan saja itu sudah sangat luar biasa menurut saya ke depan. DPR Provinsi kami target itu 8 kursi menjadi 11 kursi. Nah, jadi ada beberapa dapil yang menurut kami itu bisa menambah kursi. Contoh di dapil Kalsel 6, terus Kalsel 7, dan juga Kalsel 1. Nah, jadi 3 itu akan menjadi potensi penambahan kursi untuk DPR Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah saya kemarin dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi dan dipercaya juga menjadi sekretaris DPD saat itu, ya kami sudah menargetkan bahwa kami harus mendapatkan posisi Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan PDI Perjuangan harus menjadi partai pemenang di Kalimantan Selatan. Memang ada satu hal yang menjadi fenomena di Kalimantan Selatan terkait Pilpres. Pilpres 2014 itu antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hampir 0,1%, tapi tetap kalah juga Pak Jokowi. 2019 itu hampir 60% lebih Pak Prabowo, Pak Jokowi 30 sekian persen. Nah, berarti kan ada fenomena memang di Kalimantan Selatan yang dilihat orang, ya khususnya kami di PDI Perjuangan. Dulu faktornya adalah bagaimana organisasi-organisasi agama juga bergerak sangat masif, sehingga juga ini juga mempengaruhi suara-suaranya Pak Jokowi saat itu. Organisasi-organisasi agama ini ya sama yang telah dibubarkan oleh Pak Jokowi, oleh negara. Nah, inilah yang membuat efek sehingga orang banyak ke Pak Prabowo saat itu. Ke depan juga kami tentu harus bekerja lebih keras lagi untuk pemenangan Ganjar. Kami struktur partai sudah kami bentuk dari tingkatan paling bawah sampai dengan DPD, badan sayap partai. Nah, teman-teman juga sudah membagi wilayah untuk komunikasi ke tokoh agama, tokoh masyarakat. Pokoknya ini yang sangat penting kami lakukan karena belajar dari pengalaman 2014-2019. Nah, satu hal juga yang saya ingin tekankan ke depan, fungsi partai saat terjadi pembentukan tim pemenangan, ya tentu PDI Perjuangan harus mengambil peran lebih sehingga bisa melakukan hal-hal yang menurut kami bisa memenangkan Ganjar. Nah, dulu 2019 ini tim yang dibentuk untuk tim pemenangan presiden itu kan tidak optimal. Nah, sehingga ya inilah juga yang membuat kerja-kerja pemenangan tidak efektif. Nah, ini menjadi pelajaran tentunya bagi kami semua di DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan. Kami tentu tidak memungkiri juga, walaupun sudah dibubarkan oleh negara, tentu masih ada basis-basis mereka yang notabene selalu ingin berseberangan dengan PDI Perjuangan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa teman-teman di pengurus partai, kami sudah bagi tugas bahwa ada yang melakukan konsolidasi ke tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, sehingga kita bisa menyatukan persepsi
bahwa apa yang calon yang disampaikan oleh PDI Perjuangan itu citranya begini, citranya positif. Nah, ini yang kami sampaikan. Kalau dulu kan selalu citra-citra negatif yang dihembuskan oleh pihak-pihak lawan, sehingga ini juga membuat kewalahan. Ya tadi karena tim pemenangannya juga tidak efektif saat itu. Nah, jadi ini yang membuat pelajaran bagi kami tentunya di PDI Perjuangan untuk kedepannya. Kalau terkait kekuatan dan kelemahan, tentu tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kami sudah membentuk struktur partai yang ini juga diinstruksikan oleh DPP partai sampai ke tingkatan anak ranting. Nah, ini sudah kita bentuk, badan sayap sudah kita bentuk, dan juga ada beberapa tokoh agama, termasuk tokoh-tokoh di organisasi Islam yang ada di Kalimantan Selatan yang masuk ke PDI Perjuangan. Nah, ini merupakan satu keuntungan menurut saya bagi kami, karena kami bisa menyampaikan secara spesifik lagi terkait PDI Perjuangan ke bawahnya. Nah, kelemahan-kelemahan kami ini memang di Kalimantan Selatan kan itu terkenal dengan daerah religius. Ini yang menjadi permasalahan sebenarnya. Makanya ini kami atasi, kelemahan kami ini kami atasi dengan melakukan rekrut tokoh-tokoh agama. Contoh seperti sekretaris PWNU, itu adalah kader PDI Perjuangan. Ketua PWNU Kalimantan Selatan juga kader PDI Perjuangan. Nah, dari sinilah kami mulai bergerak untuk bisa menyampaikan citra positif partai kepada masyarakat luas, khususnya pendiri-pendiri pondok pesantren, terus tokoh-tokoh agama, bahwa PDI Perjuangan itu citra positifnya begini. Bamusi, iya. Salah satu ketua Bamusi kami mengambil dari tokoh agama yang kebetulan juga ketua PCNU, itu menjadi ketua Bamusi Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau target pilkada, ya tentu kami juga ingin melihat dari Pileg dan Pilpres. Tentu nanti ada peta perubahan. Ya, pada kesempatan ini juga ya tentu kami berharap bahwa kader-kader potensial dari PDI Perjuangan itu bisa ikut andil dalam pertarungan pilkada di Kalimantan Selatan. Kita di Kalimantan Selatan itu yang kader PDI Perjuangan, Tanah Laut, terus itu Tanah Laut Bupati, Kota Banjarbaru itu wakil wali kota, ketua DPC, Balangan lagi proses untuk penggantian karena meninggal dunia. Nah, jadi ada 3 sebenarnya kita yang menjadi dari kader PDI Perjuangan. Pilgub juga kita melihat situasi dan kondisi saat Pileg dan Pilpres. Ya tentu kami berharap, memang tadi saya sampaikan bahwa kami mengharapkan sekali bahwa kader-kader PDI Perjuangan bisa ikut andil dalam kontestasi pilkada. Karena dengan waktu yang sangat sempit sekali ya menurut saya, ya kami tentu setelah nanti hasil Rakernas juga, itu yang pertama. Yang kedua juga kami sudah menyiapkan saksi-saksi di TPS. Jadi kami sudah menyiapkan semua, jauh-jauh hari sudah kami siapkan, itu satu TPS 2 orang. Jadi kami sudah siapkan, tinggal kami melakukan konsolidasi ke depannya. Nah, jadi dalam persiapan Pileg dan Pilpres maupun pilkada, ya saya sangat optimis bahwa teman-teman pengurus PAC, pengurus ranting, DPC, KSB, dan 3 pilar partai ini ke depan bisa bekerja bersama-sama bergotong royong untuk memenangkan PDI Perjuangan di Kalimantan Selatan. Yang jelas kalau kita di PDI Perjuangan ya tentu apa yang menjadi perintah partai maka kita akan menjalankan. Nah, sekarang partai masih memerintahkan saya, menugaskan saya untuk bisa mencalon lagi kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Tentu dengan tantangan, yaitu ya kami harus menjadi partai pemenang dan menjadi pimpinan DPRD di Kalimantan Selatan. Ya tentu kalaunya partai, apalagi DPP partai menginstruksikan atau menugaskan, ya saya selalu siap. Saya selalu sampaikan kepada DPP partai bahwa apa yang menjadi perintah partai, apa yang menjadi penugasan partai, maka saya siap laksanakan.